Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Trihandayani dengan NPM 1921 Prodi Hukum Keluarga Islam kelas E. Mata kuliah Hukum Perdata Internasional yang diampu oleh Bapak Idrus Al-Ghifari SHMH. Di sini saya akan memaparkan materi Hukum Perdata Internasional kelompok 1 sampai 13. Pengertian hukum antar tata hukum perdata internasional disepakati adalah ilmu yang sulit, tidak gampang untuk memahaminya. Hal ini antara lain disebabkan dari istilahnya para penulis tidak sepakat, yang menimbulkan perbedaan paham. Antara lain, perdata berarti menyangkut masalah perorangan, tetapi mengapa internasional yang berarti antar bangsa. Selain itu, sebagai istilah dipakai oleh para penulis yaitu conflict of law, dalam bahasa Indonesia hukum perselisihan, private international law, yang menimbulkan konotasi bermacam-macam, sehingga timbul anggapan seolah-olah dengan cabang ilmu ini tiada hari tanpa adanya konflik, sehingga timbul ejekan conflict of law itu diganti saja dengan conflict of lawyers. Perbedaan pendapat itu sebenarnya tidak perlu, karena HPI itu sebenarnya adalah hukum perdata nasional yang mempunyai unsur asing. Yang kedua, hukum perdata internasional Titik pertalian primer di bidang HAG adalah golongan rakyat yang menentukan status dari para objek hukum. Dalam suatu hubungan tertentu, golongan rakyat mereka menimbulkan persoalan antara golongan. Demikian pula dalam bidang HPI, sejalan dengan golongan-golongan rakyat untuk HAG ini, kewarganegaraan daripada pihak yang menyebabkan timbulnya suatu persoalan HPI, karena seorang warga negara Indonesia melakukan jual beli dengan warga negara Jepang, terjadilah persoalan HPI. Yang selanjutnya, penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum yang banyak dilakukan oleh masyarakat tidak dapat dibenarkan oleh sistem hukum Indonesia karena sudah menyimpangi ketentuan hukum Indonesia. Akan tetapi, penegakan hukum dari birokrasi di Indonesia kurang jeli melihat kasus ini. Misalnya, dalam perkawinan beda agama ataupun perkawinan campuran, panitia pencatatan sipil Indonesia masih saja mengesahkan akta perkawinan beda agama ataupun campuran yang dilakukan dari luar negeri tersebut, walaupun tanpa mengeluarkan akta nikah yang sah menurut hukum Indonesia. Pilihan hukum tidak dapat diberlakukan jika bertentangan dengan kepentingan umum dari Leg Fori dan merupakan penyelundupan hukum. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan terhadap kelompok subhormon dari suatu sistem hukum tertentu, bukan ke arah kolisi Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya renvoy. Suatu pilihan hukum hanya dapat dilakukan untuk mengatur hak dan kewajiban yang timbul di dalam suatu kontrak, bukan untuk mengatur validasi pembentukan dari suatu perjanjian. Yang selanjutnya, hak-hak yang telah diperoleh. Hukum istilah Indonesia lainnya adalah pelanjutan keadaan hukum. Dalam HPI, hal ini bukan saja hak-hak yang bersifat kebendaan, tetapi juga hak-hak yang kekeluargaan dan status personil. Walaupun istilah ini dianggap jelek, karena orang baru dapat berbicara tentang hak bila sesuatu diperoleh, dan hak itu belum diperoleh, maka belum ada hak. Dalam bidang HPI, istilah hak-hak yang diperoleh ini dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Yang selanjutnya,
Persoalan pendahuluan lahir apabila putusan suatu persoalan hukum bergantung pada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan atau persoalan hukum lain. Dengan penentuan seperti itu, baik melalui titik taut penentuan dapat dipahami pendekatan kualifikasi seperti apa yang dipegang hakim. Tahap kualifikasi tentunya merupakan bagian dari sebuah sistem prosedur penyelesaian perkara. Oleh karena itu, untuk membahas lebih lanjut mengenai pendekatan kualifikasi yang digunakan hakim, maka sebagai suatu sistem akan dibahas juga prosedur penyelesaian perkara. Yang selanjutnya penyesuaian. Hukum perdata internasional, hukum yang harus dipakai adalah hukum asing yang isinya berbeda sekali daripada penertiban pendahuluan hukum dalam sistem hukum nasional sang hakim. Hukum asing ini seringkali berlainan daripada hukum awal. Apabila dalam suatu peristiwa HPI tertentu hakim memakai hukum asing ini, maka haruslah ia berikhtiar untuk memasukkan hukum yang lain itu dalam pengertian hukum, terminologi hukum dari negaranya sendiri, seolah-olah hakim terus-menerus melakukan perbandingan. Justru dalam bidang penyesuaian ini kita saksi betapa beratnya hubungan antara HPI dan ilmu perbandingan hukum itu, yang bantuannya sebagai Zutter-Wettenschaft tidak dapat dielakkan dalam penyelesaian persoalan-persoalan HPI. Yang selanjutnya, timbal balik dan pembalasan persoalan. Timbal balik dan pembalasan ini berhubungan dengan masalah pemakaian hukum asing. Apabila sudah dipastikan dalam suatu peristiwa HPI apakah yang merupakan laloi applicable, maka bagi hakim yang mengadili perkara bersangkutan belum sampai ia secara konkret selalu sudah dapat mempergunakan hukum asing ini. Pengecualian terhadap pemakaian hukum asing ini terjadi antara lain dalam bentuk ketertiban umum atau karena harus dilakukan lagi Anpassung penyesuaian. Yang selanjutnya, materi selanjutnya, pemakaian hukum asing. Yang dimaksud pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis atau perundang-undangan saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan jurisprudensi dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing pada HPI dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, hukum asing ini dianggap sebagai suatu fakta. Yang kedua, hukum asing ini dianggap sebagai hukum. Yang ketiga, hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional. Yang selanjutnya, ada 4 kemungkinan tertentu keluar dari impasse ini, yaitu yang pertama, leg fori sebagai pengganti. Telah seringkali kita ketemukan bahwa leg fori ini mempunyai suatu bidang berlaku yang amat luas. Yang kedua, hukum asing diduga adalah sama dengan hukum awal. Yang ketiga, hukum yang paling dekat pada hukum asing bersangkutan, gugatan ditolak. Yang ketiga, prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili hukum. Hukum domisili adalah hukum di mana seseorang sesungguhnya hidup, di mana seseorang sehari-hari hidup tidak saja beradaptasi atau mencocokkan diri terhadap kebiasaan-kebiasaan, bahasa, pandangan sosial, tetapi juga terhadap ketentuan-ketentuan hukum di negara bersangkutan yang mengenai status personilnya. Prinsip nasionalitas seringkali membutuhkan prinsip domisili. Dalam praktek prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dibantu prinsip domisili. Yang keempat, masalah Renvoy. Masalah Renvoy timbul karena adanya aneka warga sistem HPI. Hal ini berarti bahwa tidak ada keseragaman cara-cara menyelesaikan masalah HPI.
Salah satu persoalan penting berkenaan dengan status personil ialah apakah status personil itu ditentukan menurut prinsip nasionalitas atau domisili. Berhubung dengan adanya dua sistem yang berbeda, maka timbullah masalah renvoy. Yang kelima, kualifikasi hukum adalah penetapan tentang penggolongan atau pembagian seluruh kaidah hukum di dalam sebuah sistem hukum ke dalam pembidangan, pengelompokan, atau kategori hukum tertentu. Munculnya berbagai teori kualifikasi HPI, yaitu yang pertama teori kualifikasi lex fori, yang kedua teori kualifikasi lex cause, yang ketiga teori kualifikasi otonom, yang keempat teori kualifikasi primer dan sekunder. Yang selanjutnya ketertiban umum. Fungsi dari lembaga ketertiban umum adalah seolah-olah suatu rem darurat yang kita ketemukan pada tiap kereta api. Pemakaiannya juga harus secara hati-hati dan seiring mungkin, karena apabila kita terlampau lekas menarik rem darurat ini, maka kereta HPI tidak dapat berjalan dengan baik. Penyalahgunaan daripada rem darurat ini diancam dengan hukuman. Jika terlalu banyak menggunakan lembaga ketertiban umum, berarti bahwa kita akan selalu memakai hukum nasional kita sendiri. Padahal HPI sudah menentukan dipakainya hukum asing. Dengan demikian, maka tidaklah dapat berkembang HPI ini. Sekian dan terima kasih materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.